Oke, pada hari ini adalah tim terakhir yaitu final dari apakah Esport akan memenangkan. Di ronde pertama dimenangkan oleh Onyx, di ronde kedua dimenangkan oleh Epos, di ronde ketiga. Oke, langsung aja kita masuk di dalam game. Oke, ini dalam game ini adalah final. Kali ini siapa yang memenangkan garis pesawatnya dari arah The Mesh menuju ke arah Santa Catarina, di mana langsung ngebelah tengah walaupun agak sedikit potongannya agak sedikit mereng ya. Yes, dan waduh, Island of Cats mengambil The Mesh sendirian Blue Zone yang notabene kalau kita tahu untuk Blue Zone sendiri kan mempunyai lootingan yang sangat high banget ya. Aduh, sangat tidak diuntungkan, tapi memang di sini yang tidak diuntungkan adalah dari Boss Nightmare dan juga Aura Esport yang lagi benar-benar grow up untuk cari poin kill atau poin untuk plasmennya sendiri. Tapi sudah ada tembakan yang dibuka oleh kawan-kawan Aura dan juga Boss Nightmare di KP Gun. Tim yang berbeda tapi harus bertemu di awal-awal di area comment post. Ini tentunya bakal jadi apa ya, kalau misalkan salah satu tim berhasil mendapatkan poinnya, ini bakal jadi poin banget gitu, poin banget untuk bakal sampai ke mid gamenya itu sendiri. Tapi kalau menurut gue dari Boss Sniper sendiri, mereka gak bakal terlalu apa ya, terlalu istilahnya terlalu buru-buru. Nah dari Aura sendiri juga gak bakal terlalu buru-buru meskipun masih ada match day selanjutnya di area esok, masih ada kesempatan kedua. Dan ini menang lawan Aura dan baju frontal, topeng frontal dan celana frontal dan terburu-buru, dan masih ada tempat yang lain yang sebetulnya bisa memberikan mereka lootingan yang lebih. Kita lihat apakah kali ini siapa kali ini yang menang, dan Aura Guns yang udah memakai MP42 juta kali ini. Aura Guns telah di atas tower kali ini, dan tadi saya salah cakap di sini. Aura Guns menggunakan P90 paling atas, dan masih kita lihat ada yang double vector kali ini, dan tim Aura tidak ada yang mengumpul kali ini. Bos akan memainkan timnya dan ada yang kena kepala. Bos yang menggunakan belum kena kepala. Karena 4 orang dari Boss Nightmare kali ini mendekat menuju ke arah Gun, sementara teman-teman dari Aura dan kali ini Bomax Frostblood setelah mati, setelah mati tinggal dan dari tim tadi yang di sini ada Aura Amek. Ini adalah tim abis-abisan, tim yang paling parah itu. Ada Epos turun di ujung sana, semua kena distract, kena satu tembakan, kena backstab dari kawan-kawan Aura Esport, yang dimana ada tadi kalau gua nggak salah lihat ada Deadly sama dari seorang Father yang ada di area tenda, sampai pada akhirnya memang dari kawan-kawan Boss Nightmare nggak aware sama pemain-pemain tersisa dari Boss atau dari Aura. Mungkin skenario-nya Boss Nightmare mungkin ketika dia melakukan satu rush ke arah Aura Esport, mereka tahu bahwa oh mungkin Aura Esport sudah di grup ke arah sebelah kanan semua. Betul. Jadi cuman hanya perbandingan temboknya aja. Tinggal gimana caranya setup dari seorang AMGOT yang menjadi orang terdepan untuk langsung merobos ke tower dan bisa mendapatkan seorang Guns. Tapi balik lagi skenario malah berbalik, malah justru Aura Esport yang memegang kendali penuh, di mana ada satu masa granat yang cukup pas timingnya, itu dia, dan juga AMGOT yang juga kesulitan untuk berdua. Betul, dan waduh, kita melihat dulu sebelum pembahasan lagi, ada Sentertin mendapatkan player of the match di round yang kedua, poin eliminasi dengan double AWM-nya tadi ya. Waduh, double AWM-nya dengan fotonya Cinta Free Fire di Indonesia. Ngamuk atau bangunnya lagi sang match putih EVOS Esports bisa ditunggu di malam hari ini, dan doakan juga untuk teman-teman pendukung tim yang lain tetap dukung tim kesayangan kalian tanpa menjatuhkan tim-tim yang lain. Betul. Dan di sini menariknya adalah uniknya adalah ada satu skill karakter yang di set Sentertin, di mana ada Kavela yang dipakai untuk bisa menambahkan regenerasi untuk health point-nya bisa secara cepat dan juga besar ya. Jadi sini Kavela memang sangat dipakai oleh Sentertin, dan ini emang jarang tambah dia pakai double sniper gitu. Berarti memang aktif Lauranya gitu. Laura sendiri kan memang senjatanya karakter yang memang spesialis sniper, tapi kita lihat untuk standing round keduanya nih. Dan di sini saya nge-lag anjing.
memimpin dengan 34 poin, tapi DG Esport pun gak terlalu jauh karena DG memiliki 32 poin. Lalu Onyx Olympus dari grup A bersama dengan Boss Nightmare, Aerowolf Pro Team ini masih bisa mengejar di posisi 3, 4, dan 5. Tapi kita melihat dulu kali ini karena ada Bion yang sudah mulai masuk. Ada Kronos juga dijalankan. Bion mendapatkan dengan vektornya, tapi ada tembakan balasan juga. Coba bersabar terlebih dahulu. Dipasang terlebih dahulu duanya karena kali ini Kronos juga hancur-hancur. Coba untuk bersabar terlebih dahulu. Anak-anak dari Sesmizu juga kali ini. Gulung dulu medkitnya Bion. Digulung dulu bentar bersama dengan Hands juga. Tapi Ses kali ini bakal coba untuk dikunci oleh anak-anak dari Island of God. Ada UAV sedikit melipir, tapi ada hand cannon juga yang sudah disiapkan. Satu landman juga sudah mulai dipasang di sana. Bersabar mencari dulu di mana tapi di arah ini ternyata sudah ada yang berhasil melihat seorang Rehan dari Rosugo Veda. Masih hanya mendengar step-step saja. Kali ini Abax berhasil mendapatkan kocak di arah yang lainnya dengan satu lemparan granat. Matematikanya langsung terending juga. Dan kali ini masih saja seperti ini, di mana juga sudah terkena damage cukup sakit juga di sana. Masih bisa untuk selamat bersama dengan seorang Fung juga, tapi di arah lain Noter sudah mulai mendapatkan sayap di sebelah kanan. Ada ledakan sedikit sekarang Thanos di hand cannon yang sangat mematikan, dan bahkan balasan juga dari seorang Thanos menuju ke arah sana. Masih bisa, tapi ada Bion yang udah mulai ke-track juga di sana rupanya Ses Thanos kali ini masuk. Ada Ivo juga bertampar, di arah lain berhasil diratakan oleh para player dari The Pride. Ini bakal jadi angin segar untuk Island of God dan juga DG Esport tentunya. Dan di arah lain kita melihat Rulgut berhasil dapat 2 knockdown-nya ke arah Ses. Satu lagi Noter yang kali ini bakal berjuang sendirian. Masih ada di sini IDG. Bion gak mau ngasih ampun. Rulgut juga menembak. Noter posisi berbahaya. Masih ada tim IDG. Gregetan banget. Iya. Oh my god. Rulgut and Cannon 2 player. Tepuk tangan dia, Kita melihat ada satu momen yang kurang maksimal untuk kita tonton, di mana ada satu match lagi dari EVOS dan juga The Prime, dan akhirnya The Prime sendiri memenangkan fight-nya di Kalahari 1-sama antara The Prime dan juga EVOS. Dan di mata ini berkata kita ingat bahwa EVOS buya di match keduanya, dan kita melihat juga ada Sesmizu yang saat ini lagi berdarah sama Island of God, nggak dikasih ampun. Walaupun sebenarnya itu Island of God berbeda grup sama Sesmizu. Betul, tapi itu bakal jadi poin banget tuh, cuan banget tuh buat Sama ini ya. tim-tim dari grup A-nya sendiri, kayak Aerowolf yang masih hidup, ada Onyx Olympus, yang dimana kita tahu sekarang di grup A sudah ada 2 tim, yaitu Boss Nightmare dan juga Sesmizu yang udah pulang ke lobby duluan. Berarti masih ada 4 tim lagi yang masih coba untuk berusaha bisa mengejar poin. Walaupun sebenarnya kita lihat dari Boom dan juga Bigetron agak cukup sulit untuk bisa mengamankan placementnya untuk kali kalau nyusul nonton itu kawan-kawan ada yang double vector itu kenapa Kalau nggak salah di Bigetron sendiri tadi sempat ada yang terculik ya sama Abax dengan satu lemparan bomnya, dan kali ini sudah ada yang berangkatan kembali. The Prime yang kali ini bakal kedatangan tamu dari Aerowolf Pro Team sepertinya yang sudah mulai masuk ke depan sana. Sudah ada suara tembakan juga dikeluarkan di mana mundur, tapi gagal untuk mundur karena sudah diserang seorang coach di sana. Ada Reo di arah atas kali ini melakukan satu pelontarnya masih belum berhasil men-takedown satu pun, malah TP knock 2 orang. Pelontar keduanya masih gagal juga, tapi Reo sudah mulai turun mendapatkan di area command post juga. Kali ini Bang melemparkan satu bom terlebih dahulu. Lemparkan satu bom terlebih dahulu yang double vector memasang landman kali ini. Dan masih ada tim Aero, dan kali ini masih ada tim Aero dan TP akan menyerang. TP berada di kiri, Aero berada di kanan. Mas kita lihat kali ini TP tampak di dalam rumah saja, dan tim Aero berada di atas menggunakan tembak Superman. Kali ini Aero Benex masih di bawah kali ini. Dan ada Kang Cepu seperti yang dibilang Mama Abigail sendiri ya kan? Dan ada airdrop turun di dekatnya, dan dia bukan masang kerudung. Mungkin ada Rosugo sendiri nggak mau terburu-buru juga untuk fight, mengingat di sana juga ada 2 tim Aero dan juga ada Prime, mana pertempuran juga masih belum selesai, masih saling jual beli serangan aja. Coba untuk bisa terlebih dahulu, dan Bang kali ini sudah mulai menusuk menuju ke jantung pertahanan dari lawannya. Sudah terkena juga setnya di mana Bang berhasil mendapatkan seorang Limsi. Akankah menjadi poin eliminasi karena kali ini Bang coba membuat dan usahakan ditembak lagi oleh Bang. Dan 2 pemain terkena knockdown dari double vectornya. Dan yang kali berjuang
berjuang dengan M1014-nya. Akankah Heyu bisa dengan direct karat kali ini berpindah rumah lagi, tapi ternyata sudah tidak bisa karena ada boom juga dari arah atas. Tinggal 7 Iya, tim yang di lagi. sini memang dari 70 seorang Bang anak. baik banget. Dia menggunakan double vectornya cukup on point untuk nge-aim ke arah seorang Limzi. Dan Limzi sini dengan 2 kali reset yang dilakukan oleh The Prime, ini benar-benar nggak bisa lagi untuk digunakan karena di sini Aero Bang sendiri benar-benar udah secara sini. panas langsung coba buat terus Tinggal nge-push, tim terus Aura memberikan dan satu Boom. ruang untuk The Prime memberikan Dan untuk Evo revive setelah kembali. kalah, Dan di Evo sini setelah mati, baik banget dari Evo sudah Bang tidak ketika ada udah meski nge-cover lihat ini. atau udah langsung coba Masih ada ngamanin ini 2 siapa pemain kayak dari The yang Prime, mengejar baru kawan-kawan mudah-mudahan Aero Aura datang gitu. dan akhirnya dari seorang Heyu agak kesulitan dengan melakukan satu clutch dengan tim Aero Wolf sendiri. Yes, dan sama ternyata Aero cuma dapat 2 ya dari The Prime ya. Iya, cuma dapat 2 gitu. Jadi memang sangat disayangkan sekali, mungkin ada satu eliminasi atau satu steal yang dicoba digunakan atau dilakukan oleh Boom Esports di area Iya. panggung Rivalry sendiri. Dan ternyata zonanya juga udah nggak ada di Boom. Kalau gue lihat Boom juga sudah mulai berpindah untuk masuk ke dalam zona selanjutnya. Sejauh ini sudah tersisa 7 tim dan 26 orang yang masih hidup. Itu artinya untuk temponya sendiri itu agak sedikit lebih cepat daripada game-game sebelumnya. Iya, lebih cepat dari game-game sebelumnya. Benar, gue setuju banget karena di sini ini game ketiga ya. Yes. Game ketiga memang yang cukup panas dan memang permainan dari Kalahari sendiri memang kayak gini temponya gitu kan, daripada kayak map Purgatory ataupun map Berbunda yang kita lihat, kita rasakan memang zona late game baru pecah. Dan ini baik juga dari Island of God, dan tadi sempat gua nge-spotlight pergerakan dari seorang Bion yang tadi dia coba buat ngedistract 2 pemain dari Sesmizu yang ada di pintu. Sementara akhirnya dia terus ngelepasin tembakan double vectornya, nggak memberikan satu pergerakan Sesmizu untuk ngedikoy untuk membalikan satu tembakan ke arah Bion. Dan ketika udah udah di distract, dipasang glue, dia langsung regroup lagi ke dalam dan masang landmine. Itu pergerakan yang cukup the next level buat dari seorang Bion. Waduh, tapi ternyata di sini sudah ada tamu dari para player TG Esports. Azril di sana harus sudah terkena dan begitu saja di luar, sulit untuk diselamatkan. Langsung disambut hangat oleh para player dari Onyx Tayo. Di sana yang berhasil mendapatkan poinnya, tapi Wizard juga harus terkena dan ini harusnya masih bisa diselamatkan karena dari Wizard TG Esports terpisah oleh satu tembok, tapi ternyata Ajix berhasil mendapatkan bank di arah yang lainnya. Wizard coba untuk diselamatkan terlebih dahulu. Belum ada kill jika yang kali ini masih bisa terjadi. Di arah lain ternyata Rosugoveda masih terlalu jauh di luar sana dan JG bakal menahan pergerakan dari Onyx. Sementara itu DG pun harus masuk dalam zona selanjutnya. Iya, harus masuk ke zona selanjutnya. Kalau tadi skenario-nya Wiza dia kena down di satu tower itu dan zonanya lebih dalam ke arah comment post, bakalan mungkin training sama zona seorang Wiza. Karena menurut gua di sini zonanya sudah zona keempat, otomatis pergerakan zona bergerak ke arah zona putih ke zona keempat itu udah sakit banget damage-nya. Jadi memang masih ada satu keuntungan untuk Onyx Olympus bisa menyelamatkan seorang kaptennya mereka, seorang Wiza. Dan di sini ada satu fitur UAV mini yang bisa digunakan untuk memberikan satu refill posisi di area comment post, Bigan. Yes, ini jadi salah satu update yang sangat berguna banget tentunya UAV lah. Tapi di sana kita melihat Alcyon berhasil mendapatkan Alnova dengan satu lemparan M79-nya yang sangat-sangat akurat. Apik Ciamik, Alcyon langsung nge-ini seorang Alnova, tapi bakat dari Marley pun harus sudah dipulangkan di seorang Lobby. Aero masih cukup kuat dengan 4 player kali ini, tapi Bank sudah tergigit zona. Aero masih bisa untuk masuk ke dalam zona selanjutnya dan Boom masih ada di samping sebelah kanan. Apik di sana terlihat. Dan Itu Aura headshot Amet langsung terkena masuk ke bunuh-bunuh oleh seorang Black di sana, tapi Bank juga harus tersukur oleh seorang Lord di arah bawah sana. Akankah tertolong dan Boom harus dipuaskan di posisi ke-7 dan Bank sayang harus direlakan begitu saja. Iya, baik banget seorang Black penggunaan double baretanya, langsung tunjukin satu skillnya, tapi di sini Black berhasil mengembangkan satu pemain lagi nih, Bigan. Yes, meskipun dia harus tembang juga, kayaknya masih bisa diselamatkan terlebih dahulu. Balik, lobby. Sementara dari DG pun kali ini satu persatu pemainnya harus tertumbang. Ada Onyx di arah bawah, di samping sebelah kirinya juga ada Rosugo yang terkena tembakan dari arah yang lain. Sementara itu Aura masih still di area comment post, di mana kali ini dia ada M79-nya berhasil dapat 2 korban. Lemparan M79 LDR yang sangat luar biasa. ada Aura Pada kali ini masuk melakukan rasi, melakukan ending di belakang ke arah lobby. Gak jauh juga karena kali ini bisa juga terancam. Di belakangnya masih ada player dari Rosugo yang masih menunggu kedatangan dari Zixia. Iya, Zixia sudah terpojok, sudah ada lemparan banyak sekali granat. Satu kotak digunakan oleh seorang Aura Guns dan langsung menyelesaikan pemain terakhir dari Onyx Olympus. Dan di sini Aura Esports bakalan langsung merapat ke arah rumah dari Rosugo Vega di Bigan. Waduh, tapi DG kali ini masih bisa stay juga kali ini, di mana Adam dari arah bawah bakal fight bersama dengan Aura. Itu di depannya ada Aduh, gerakan banget gua ngelihatnya. Double vector siapkan, tapi Adam pun di sana masih bisa untuk melawan. Tapi ada
tajamnya harus sudah knockdown. Masih ada Ajix dari belakang. Ada M9 juga. Coba untuk reviving terlebih dahulu bersama dengan para player Aura yang coba untuk selamatkan. Aduh, mantul itu bomnya. Aduh, kedok juga karena ada Abax dari belakang. Mengamuk dari belakang kali ini. Berhasil dapat 2 poin eliminasi atas Rosu Govena. Akankah kali ini Abax berhasil melakukan clan play? Tapi di arah luar juga sudah ada Hydrocat yang menunggu pertempurannya keluar dari area comment post buat keluar terlebih dahulu kali seorang Von. Dan kali ini waduh, Rosu Govena tereliminasi bersama Abax. Dan ini pintar play dari seorang Bion naik menuju ke punggung teman-temannya. Abax masih bisa. Baik sudah mulai terlihat di sana. Dia suka dulu serangannya tapi gak terknockdown begitu saja di luar zona. Kita melihat kali ini Hydrocat akankah berhasil dimenangkan oleh Iok Abax terkena knockdown begitu saja. dan Iok memenangkan ini dan digoyahkan oleh Iok menang master kali ini yaitu Iok kali alam ini semesta akan bahu membahu mewujudkannya untuk Island of God. dimenangkan oleh Iok kali ini. Yang cukup baik banget. Dia cuman hanya nontonin di balik tembok. Dia cuman hanya nyaksiin aja gimana pepecahan war di area comment post. Dan di sini DG walaupun dia sudah mendapatkan poinnya dengan